الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi, ada satu mukaddimah yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang kalam Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Fajr. Allah mengatakan wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10 dan demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap itu adalah salat genap, salat duhur, asar. Yang ganjil itu adalah salat ganjil, salat maghrib, salat witir dan sebagainya. Adapun malam-malam yang 10, nah ini menurut para ulama salaf, dalam satu tahun itu ada 3 malam-malam yang 10 yang mulia. Yang pertama adalah 10 akhir Ramadan, ini mulia. Yang kedua adalah 10 awal Dzulhijjah, ini mulia. Yang ketiga adalah 10 awal Muharram, ini juga mulia. Nah, maka walayalin ashar, malam yang 10, ini bisa mencakup tiga-tiganya. Karena itu sekarang ini kita masih berada pada 10 awal Muharram. Ini amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita niatkan bahwasanya kita besok pada hari Jumat akan puasa sunnah, namanya puasa Asyura, ya. Sehingga dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, selama 1 tahun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahtasibu 'ala Allah", sesungguhnya aku ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya puasa Asyura itu adalah yukaffiras sanatal lati qablah, menghapus dosa 1 tahun sebelumnya, hadis riwayat Tirmidzi. Demikian juga saya mengingatkan bahwa kemarin panitia sudah mengiklankan untuk kita infak LCD, ya, jangan lupa. Ya. Nah, maka insya Allah pahalanya lebih besar karena ini masih dalam 10 awal Muharram. Demikian juga yang melihat kajian ini dari online, maka boleh juga kalau mau infak, maka dipersilahkan untuk infak ke bagian takmir dari masjid ini untuk bisa kita wakafkan LCD untuk kajian ini. Saya yang teringat saya, dulu LCD yang pertama itu saya beli tahun 2013, Pak. Karena saya ngajar di sini, saya ingat saya 2013. Wallahu alam kalau saya salah. Ya. Kemudian saya beli dengan harga, saya ingat saya 2,7 juta. Nah, kemudian takmirnya mengatakan, udah kita aja yang beli, akhirnya duitnya dikembalikan ke saya. Artinya mereka berikan duit ke saya. Berarti ini wakafnya dari salah satu takmir. Nah, saya ingat saya yang dulu yang membayar itu adalah Pak Agus rahimahullahu taala. Nah, kemudian kita pakai LCD itu dari 2013 sampai 2026. Nah, jadi kira-kira beliau sudah dapat aliran pahala selama 13 tahun dipakai kajian. Bahkan teman-teman saya kadang-kadang pinjem ke masjid yang lain dari masjid ini juga LCD tersebut. Ini LCD yang barokah. Nah, sekarang insya Allah kita bersama-sama ya melakukan wakaf terhadap LCD ini, pahala insya Allah mengalir kepada kita selama dipergunakan. Baik, kita lanjutkan sekarang sebagai mukaddimahnya sudah selesai, kita lanjutkan kajian tafsir atau hadis-hadis yang bicara tentang tafsir, yaitu hadis 3350. Faqala al-muallif rahimahullah babun babbaru wa min surati Lailatul Qadar, dari surat Lailatul Qadar. Surat Lailatul Qadar itu nama lain dari surat Al-Qadar. Jadi ada 2 nama, ya. Boleh disebut nama Al-Qadar, boleh disebut nama yang lebih panjang yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar artinya adalah malam takdir. Karena pada malam Lailatul Qadar ini ditetapkan takdir terperinci untuk setiap hamba pada malam tersebut, takdir selama 1 tahun terperinci. Tafsir yang kedua, bahwasanya Qadar itu artinya adalah kemuliaan. Maka malam Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar karena dia 1 malam tapi lebih utama daripada 1000 bulan, alfi syahr, atau 83 tahun. Tafsiran yang ketiga, Lailatul Qadar itu adalah malam kesempitan. Disebut sempit karena banyaknya malaikat-malaikat yang turun pada
malam Lailatul Qadar ke bumi. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal malaikata sesungguhnya para malaikat tilkal lailah pada Lailatul Qadar fil ardi berada di bumi akthar min adadil hasa, lebih banyak dari jumlah kerikil. Hadis riwayat Ahmad. Nah, maka disebut malam yang sempit. Ya. Maka bisa dikatakan malam takdir, malam kemuliaan, malam kesempitan. 3350 ini hadisnya dhaif, maka saya kasih tanda garis, dan sebab dhaifnya adalah ada rawi bernama Yusuf bin Sa'ad. Ini seorang perawi yang dhaif. Dia mengatakan qama telah berdiri rajulun seorang laki-laki ilal Hasan bin Ali kepada Hasan bin Ali cucu Nabi ba'dama setelah baya'a dia membaiat Muawiyah radhiyallahu anhu. Faqala maka orang itu mengatakan sawwatta engkau telah menghitamkan wujuhal mukminin wajahnya orang-orang beriman. Au qala atau dia mengatakan ya musawwida wahai orang yang menghitamkan wujuhil mukminin wajahnya orang-orang yang beriman. Kenapa disebut menghitamkan wajahnya orang beriman, Pak? Karena Hasan ini setelah bapaknya yaitu Ali bin Abi Thalib wafat, maka dia itu dibaiat sebagai khalifah. Kemudian Muawiyah juga dibaiat sebagai khalifah oleh kelompoknya. Berarti ada dua khalifah. Kemudian akan terjadi peperangan antara dua kelompok ini. Nah, Sayyidina Hasan itu orangnya cerdas. Dia melihat ini kelompok saya, umat Islam, kelompoknya Muawiyah juga umat Islam. Ini kalau kita betul-betul berperang, yang jadi korban adalah sesama umat Islam. Ini nggak bagus. Karena umat Islam itu haram untuk saling berperang. Nabi mengatakan kita luhu kufur. Perang sesama muslim adalah kafir. Maka kemudian Hasan ngalah kepada Muawiyah. Udahlah Muawiyah, saya tak melengsarkan diri dari khalifah, kamu saja yang jadi khalifah, tapi saya kasih persyaratan-persyaratan. Dalam sejarah begitu. Ya. Dia nulis persyaratan 1, 2, 3, 4, 5. Nah Muawiyah menyetujui, oke, ini persyaratan saya terima. Tapi konon, wallahu alam, sampai akhir hayatnya, persyaratan itu tidak ditepati oleh Muawiyah. Konon, saya tidak tahu hakikatnya. Karena sejarah itu ada kebenarannya, juga ada apa? Kengawurannya. Kadang-kadang ada yang sanadnya tidak jelas. Maka wallahu alam bagaimana terperincinya kejadian tadi, yang jelas akhirnya Hasan melengsarkan diri. Itulah yang menyebabkan orang ini mengatakan, kamu sudah menghitamkan wajahnya orang-orang beriman. Ketika ditegur begitu, apakah Hasan marah? Tidak. Faqala, maka dia mengatakan, la tu'annibni, kamu jangan mencela saya. Rahimakallah, semoga Allah merahmati Anda. Nah, ini Hasan perlu kita tiru, Pak. Kalau ada orang mencela kita, mengejek kita, menuduh kita, maka kita doakan, rahimakallah. Semoga Allah merahmati Anda. Semoga Allah mengampuni Anda. Jadi tidak usah digubris, Pak. Karena kalau ada orang menuduh kita, kita gubris, akhirnya bertengkar, itu setan yang tepuk tangan karena setannya berhasil. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang salat, tetapi tidak putus asa untuk mengadu domba di antara sesama orang salat. Hadis riwayat Muslim. Nah, makanya sejak dulu ketika saya dituduh macam-macam, ya saya bilang nggak usah dibantah. Nih. Kalau mau dibantah tulisan saja. Jadi nulis kitab, jadi ada karya ilmiah. Nih. Nah kalau mereka yang menuduh mau nulis silahkan nulis. Nih. Nanti akan kita bantah lagi. Jadi malah berkarya ilmiah bagus. Nih. Tapi kalau hanya menjawab dengan ucapan-ucapan begini nggak akan ada berhentinya. Ya. Tapi kalau dengan menulis akan tampak siapa yang berilmu, siapa yang tidak punya ilmu, sehingga yang tidak punya ilmu nggak akan bisa Pak menulis. Kemudian dia mengatakan fa'inan nabi maka sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam urya diperlihatkan yaitu dalam mimpi Bani Umayyah ada Bani Umayyah ala mimbarihi ada di atas mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mimbarnya Nabi dipanci Bani Umayyah. Bani Umayyah itu kelompoknya Muawiyah tadi. Fasa'ahu maka menyusahkan Nabi dalika hal itu. Fanazalat maka turunlah ayat yang menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami pasti memberikan kepada engkau, wahai Nabi, akan al-kautsar. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Yakni yang Allah maksud adalah nahron, satu sungai yang besar, fil jannah, di dalam surga. Nah berarti kautsar itu adalah apa? Nama sungai di surga. Jadi maksudnya, kamu tidak usah sedih
keluargamu tidak jadi khalifah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena meskipun tidak menjadi khalifah, tapi di akhirat mendapatkan kemuliaan yang banyak dari Allah. Jadi pilih mana? Pilih mulia di dunia, tetapi di akhirat tidak, atau pilih mulia di akhirat. Ya, ya tentu saja kita pilih mulia di akhirat, daripada mulianya hanya di dunia saja. Wa nazalat, dan juga turun, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Yang dimaksud menurunkan di sini adalah menurunkan 30 juz langsung. Dari mana taunya? Dari kata-kata anzalna. Karena kalau menurunkan sedikit-sedikit, menurunkan 5 ayat, menurunkan satu surat, itu bahasanya adalah nazzalna. Pakai tasdid. Bedanya apa antara anzala dengan nazzala? Kalau pakai tasdid, ini turunnya berkali-kali. Sudah sering saya sampaikan ya, at-tasdid litakrir. Kalau ada tasdid itu menunjukkan pengulangan. Jadi memotong satu kali itu kotoa. Kalau memotong-motong, kotoa. Nah, di sini juga begitu. Ini di sini dikatakan angzalna berarti diturunkan satu kali 30 juz. Karena itu yang dimaksud adalah diturunkannya Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dan di situ ada Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah Ka'bahnya langit dunia. Jadi kalau kita di atas Ka'bah kita naik lurus sampai ke langit dunia, itu nanti ada Ka'bah yang kedua. Namanya Baitul Izzah. Nah, Quran turun 30 juz dari apa tadi? Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ke bumi, nah ini turunnya sedikit-sedikit. Itu adalah tafsiran yang populer untuk kata-kata anzalna di sini. Tapi saya jujur ada tafsiran yang lain mengatakan, ini yang dimaksud adalah kami turunkan Al-Quran pertama kali pada Lailatul Qadar. Artinya ayat 5 ayat dari surat Al-Alaq pertama kali turun ketika Nabi di Gua Hira itu adalah terjadi pada malam Lailatul Qadar. Kalau saya pilih tafsiran yang pertama, Pak. Kenapa? Karena sesuai dengan kaidah tadi ya, bahwasanya anzalna ini bukan nazzalna, berarti menunjukkan satu kali turun lengkap. Kemudian Allah bertanya, "Wa ma adraka?" Dan apa yang memberitahu kamu? Maksudnya kamu tahu tidak? Ma Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Ini pertanyaan untuk membuat orang semangat mendengarkan penjelasan. Allah jelaskan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Maksudnya apa daripada 1000 bulan itu? Maksudnya adalah 1000 bulan yang yamlikuha, menguasai 1000 bulan tadi, ba'daka, setelah wafatmu, Banu Umayyah, wahai Muhammad. Jadi Bani Umayyah, kelompoknya Muawiyah, menjadi khalifah. Khilafahnya itu lamanya nanti, sampai turun-temurun, itu cuma 1000 bulan alias 83 tahun. Sehingga kamu tidak usah sedih, anak-anakmu tidak jadi khalifah, tidak menguasai bumi, nggak ada masalah ya. Karena sudah dikasih ganti oleh Allah yang lebih baik daripada 1000 bulan tadi, yaitu Lailatul Qadar. Qala Al-Qasim, berkata Qasim perawi hadis, fa'adatnaha, maka kami menghitung masa khilafahnya Bani Umayyah. Fa'idha hiya, ternyata dia itu betul-betul alfu syahrin, 1000 bulan atau 83 tahun, la tazidu yauman, tidak lebih meskipun hanya satu hari, wala tangkus, juga tidak kurang. Nah, berarti di sini tafsiran dari kata-kata alfi syahrin, 1000 bulan, itu adalah 1000 bulan yang dikuasai oleh Bani Umayyah sebagai apa? Sebagai khalifah. Tetapi hadis ini dhaif sebagaimana sudah kita jelaskan di muka, ada rawi bernama Yusuf bin Sa'ad. Karena itu ya tidak begitu kuat hadis ini untuk menafsirkan dengan tafsiran tersebut. Tapi fakta mungkin benar. Silahkan dilihat di sejarah. Ya. Muawiyah menjadi khalifah. Nah, keturunannya menjadi khalifah itu Bani Umayyah sampai kapan? Mungkin benar 83 tahun. Sehingga hadis ini meskipun dhaif, kalau sesuai fakta berarti maknanya menjadi kuat. Paham ya? Jadi banyak hadis yang dhaif tapi sebenarnya isinya tidak masalah. Hanya karena dhaif kita tidak bisa meyakini sebagai sabda Nabi. Ya ada kemungkinan sabda Nabi, ada kemungkinan bukan. Tapi yang jelas sesuai fakta, sesuai dengan kejadian. Maka setelah Bani Umayyah berkuasa, akhirnya dilengserkan oleh Bani Abbasiyah atau Bani siapa itu saya nggak hafal ya. Kan ada urutan kan, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan sebagainya itu. Sampai sekarang khilafahnya sudah tidak ada lagi karena sudah dihabiskan oleh Kemal Ataturk itu. Berikutnya 3351 dari Zir bin Hubeish, dia mengatakan, aku berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu,
Inna akhaka sesungguhnya saudaramu yaitu Abdullah bin Mas'ud, dia itu mengatakan, "May yaqumil haila barang siapa yang berdiri pada tahajud maksudnya al-haula sepanjang tahun, yusib dia pasti akan mendapati Lailatul Qadar, Lailatul Qadar." Artinya menurut Ibnu Mas'ud ini ya, seolah-olah dia mengatakan Lailatul Qadar itu tidak harus di bulan Ramadan. Jadi sepanjang tahun kita tahajud pasti kena Lailatul Qadar karena Lailatul Qadar itu bisa di Ramadan bisa di luarnya sehingga kita mencarinya setahun. Faqala maka Ubay mengatakan yaghfirullahu semoga Allah mengampuni li Abi Abdurrahman kepada Abu Abdurrahman yaitu Abdullah bin Mas'ud. Laqad alima sungguh sebenarnya dia itu sudah tahu annaha fil ashril awakhir bahwasanya Lailatul Qadar itu hanya ada pada 10 terakhir Ramadan saja. Tidak ada di awal Ramadan sampai tanggal 20 nggak ada. Apalagi di luar Ramadan, nggak mungkin. Nih. Adanya cuma di 10 akhir. Tapi kapannya nggak jelas. Nih. Wa annaha dan bahwasanya Lailatul Qadar tadi, Lailatul Sab'in wa Ishrin adalah malam 27. Nah, ini adalah pendapatnya Ubay bin Ka'ab. Dan ini juga pendapatnya jumhur, malam 27 ini adalah malam yang paling diharapkan terjadi Lailatul Qadar. Meskipun tidak harus ya, karena berpindah-pindah Lailatul Qadar itu. Kadang malam 21, kadang malam 23, kadang malam 27 ya. Hanya paling diharapkan itu adalah malam 27. Lah terus kalau Ibnu Mas'ud sudah tahu bahwa itu pasti di malam 27, kenapa dia mengatakan cari Lailatul Qadar adalah tahajud setahun, sepanjang tahun. Tujuannya apa? Walakinnahu akan tapi dia itu arada, dia ingin alla yattakilan nas, supaya orang-orang itu tidak santai-santai. Karena kalau orang tahu bahwa Lailatul Qadar hanya 10 akhir Ramadan, akhirnya dia ibadahnya hanya 10 akhir saja, Pak. Habis itu sudah nggak pernah tahajud lagi. Santai-santai. Kenapa? Saya sudah dapat Lailatul Qadar, jadi nggak perlu tahajud lagi. Nah, tapi karena apa? Dia tidak tahu kapan Lailatul Qadar, akhirnya dia semangat tahajud sepanjang tahun. Summa kemudian halafa, dia pun bersumpah la yastafni, tanpa mengucapkan insyaallah. Artinya sumpahnya betul-betul dia yakin benar. Annaha bahwasanya Lailatul Qadar Lailatul Sab'in wa Ishrin, malam 27. Maka ditanya, bi ayyi syai'in, dengan dalil apa taqulu dzalik, kamu mengatakan hal itu, ya Abul Mungzir, wahai Abul Mungzir yaitu Ubay bin Ka'ab. Maka dia menjawab bil ayah dengan bukti allati akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Nabi. Au qala bil alamah, atau dia mengatakan dengan tanda yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tandanya apa? Annasyamsa bahwasanya matahari tatlu'u terbit yauma idzin pada hari itu di waktu paginya la syu'a laha tidak ada sinar yang menyengat baginya. Jadi pas terbit pagi hari setelah tadi malam Lailatul Qadar itu sinarnya lemah. Tapi kalau terbit sinarnya kuat, nah itu berarti bukan Lailatul Qadar. Kalau terbit sinarnya lemah, nah berarti malam tadi adalah Lailatul Qadar. Itu pas terbitnya Pak ya. Pas terbitnya lemah. Tapi nanti siangnya terang benderang nggak ada masalah. Yang penting pas terbitnya. Ya. Jadi tadi malam Lailatul Qadar, maka tandanya subuhnya atau jam 6-nya terbitnya lemah sinarnya. Nah kenapa terbitnya lemah? Karena banyak malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar. Dan malaikat diciptakan dari sinar. Nah, sehingga sinarnya matahari kalah dengan sinarnya para malaikat. Akhirnya jadi lemah sinarnya. Demikian dijawab oleh sebagian ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi, pendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu hanya pada malam 27 tidak pernah berpindah, itu bukan pendapat yang disepakati ulama. Karena ada dua pendapat tadi. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu tetap tidak pernah berpindah, ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Saya memilih pendapat yang mengatakan berpindah-pindah. Kenapa? Karena banyak hadis yang menyebutkan Lailatul Qadar malam 21. Ada juga malam 23. Ada juga malam 24. Ada juga malam 27. Ada juga yang lain-lain. Semuanya hadisnya sahih. Adalah kalau semuanya hadisnya sahih, maka cara mengkompromikannya berarti adalah berpindah-pindah. Anak-anak bisa diam tidak? Ya, ini karena pengajiannya terganggu kalau rame-rame ya. Berikutnya babun bab baru wa min surati lam yakun. Tafsir untuk surat lam yakun ini nama lain dari surat Al-Bayyinah.
3352 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah berkata seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya khairal bariyah, wahai sebaik-baik makhluk." Qala, beliau menjawab, "Dzalika Ibrahim." Sebaik-baik makhluk itu Nabi Ibrahim, bukan saya. Apakah betul Nabi Ibrahim itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Justru Nabi Muhammad yang lebih mulia. Lah kenapa beliau mengatakan seperti ini? Ini mengatakannya karena tawadu'an. Tawadhu', Pak. Jadi seolah-olah beliau mengatakan, seolah-olah saja ya, saya bukan khairul bariyah. Khairul bariyah itu Nabi Ibrahim. Seolah-olah mengatakan begitu. Tapi beliau sebenarnya tidak mengatakan seperti itu. Beliau hanya mengatakan Nabi Ibrahim itu khairul bariyah. Tapi beliau lebih khairul bariyah daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa kalau ada orang memuji kita, maka jangan kita jadi besar kepala. Tapi hendaklah kita mentawadukkan diri kita. Ada orang memuji kita, kita mengatakan saya nggak punya apa-apa. Ada orang memuji kita, kita mengatakan itu semuanya dari Allah, bukan dari saya. Sebagaimana perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, Innallaha auha ilayya. Allah perintahkan, Allah wahyukan kepada saya, tawaduklah kalian sehingga tidak ada yang bangga seseorang kepada yang lain, tidak ada yang dolim seseorang kepada yang lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi tujuan dari kita tawaduk supaya tidak merasa bangga, merasa lebih besar, merasa lebih wah daripada orang lain. Karena hakikatnya semua perbuatan kita itu atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa diberi taufik oleh Allah, kita nggak mungkin berbuat. Berikutnya babun, bab baru wa min surati, dan dari tafsir surat Idza Zulzilatil Ardu. Disebut juga surat Az-Zilzal, disebut juga surat Az-Zalzalah. 3353, ini hadisnya juga dhaif karena ada rawi bernama Yahya bin Abi Sulaiman. Dia meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan qara'a, telah membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah, ayat ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan informasi-informasinya bumi. Ini surat Az-Zilzal ayat 4. Qala, Rasul bertanya, atadrun, apakah kalian tahu ma akhbaruha, apa informasi-informasi bumi? Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka beliau menjawab, fa inna akhbaraha, sesungguhnya info-infonya bumi adalah antashhada, bahwasanya bumi itu bersaksi ala kulli abdin, kepada setiap hamba laki-laki, au amatin, atau hamba perempuan, bima amila, dengan apapun yang sudah dia kerjakan ala dhahriha, di atas punggungnya bumi. Taqul, yaitu bumi mengatakan, menginformasikan kepada Allah, amila yauma kada, kada wa kada. Orang ini melakukan pada hari ini amalan ini dan itu. Jadi misalnya hari Ahad, apa yang diamalkan? Nah, itu disebutkan oleh bumi. Oh, dia datang ke Masjid Nur Jamil untuk pengajian. Oh, setelah itu dia salat jamaah. Oh, setelah itu tahajud. Oh, setelah itu membaca Quran 1 juz habis subuh misalnya. Nah, informasi disampaikan oleh bumi ini. Fahadhihi akhbaruha, maka itulah informasi-informasi bumi. Tapi sayangnya hadis ini diperselisihkan derajatnya tadi. Kalau Imam Tirmidzi mengatakan hasan sahih, sementara sebagian ulama termasuk Syekh Albani mengatakan dhaif karena ada rawi bernama Yahya bin Abi Sulaiman. Kenapa dia disebut dhaif, Pak? Karena dia itu oleh para ulama ahli hadis dikatakan layyinul hadis. Hadisnya lemah. Tapi kata-kata layyin itu menunjukkan lemahnya sedikit, ya, lemahnya ringan. Nah, sehingga kalau ada perselisihan pendapat wajar. Gitu. Jadi orang yang lemahnya ringan, nah, itu bisa jadi menurut sebagian ulama dia tidak lemah. Seperti misalnya saya. Gitu. Kalau ada orang mengatakan saya itu hafalannya kuat, ya boleh saja. Tetapi sebenarnya hafalan saya tidak kuat. Hafalan saya lemah, hanya lemahnya tidak dahsyat, begitu aja. Gitu. Nah, sehingga yang melihat saya hafalannya kuat karena mungkin bisa menyampaikan dalil-dalil beberapa hadis yang saya hafal. Tapi yang mengatakan bahwasanya hafalan saya lemah karena kadang-kadang lupa juga, ya ditanya dalilnya lupa. Nah, berarti kan yang mengatakan lemah itu ada hujahnya, yang mengatakan kuat itu juga ada hujahnya. Nah, di sini dalam kaidah ilmu hadis dikatakan al-jarhu, cacat, muqaddamun ala ta'dil. Itu dimenangkan daripada pujian.
Jadi kalau ada seorang perawi, satunya memuji, satunya mencela. Satunya mengatakan hafalannya kuat, satunya mengatakan hafalannya lemah. Itu yang dimenangkan yang mencela, Pak. Kenapa? Karena yang memuji itu berarti dia tidak tahu celanya, tidak tahu cacatnya. Tapi yang mencela itu mengetahui cacatnya. Nah, karena itu hadis ini diperselisihkan oleh para ulama derajatnya. Dan bisa dilihat pada kitab saya yang berjudul Ad-Dhaif Al-Masyhur. Hadis-hadis yang dhaif yang terkenal. Nah, termasuk diantaranya hadis ini tadi. Ini hadisnya sangat terkenal. Berikutnya babun, bab baru. Wa min surati Alhaakumut Takatsur. Tafsir untuk surat Alhaakumut Takatsur. Nama lainnya adalah surat At-Takatsur. 3354 dari Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Masih ingat siapa Mutarrif? Kalau tidak ingat, saya ingatkan lagi ya. Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir ini adalah orang yang pertama kali menggunakan hisab untuk masuk puasa Ramadan. Jadi di masa sahabat Nabi semuanya pakai ru'yat, melihat hilal. Di masa tabi'in ini satu-satunya orang yang pakai hisab ini Mutarrif ini. Maka sebenarnya pendapat yang menggunakan hisab itu tidak kuat. Kenapa? Satu, menyelisih ijma atau kesepakatan para sahabat. Dua, di masa tabi'in dia hanya seorang diri, berarti menyelisih seluruh para tabi'in yang lain. Maka pendapatnya lemah. Karena itu saya tadi di awal majelis mengatakan kita niatkan puasa Asyura pada tanggal berapa? 10 Muharram pada hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena sesuai dengan ru'yat teman-teman kita di Nahdlatul Ulama, di beberapa tempat yang sangat banyak, mereka tidak berhasil melihat hilal. Kalau tidak berhasil melihat hilal, berarti disempurnakan menjadi Dzul Hijjahnya 30 hari, sehingga Muharramnya, Asyuranya, kemudian jatuhnya hari Jumat. Kalau teman-teman kita dari Muhammadiyah, mereka sudah menetapkan Asyuranya hari Kamis berdasarkan hisab. Ya silahkan kalau mau pakai hisab, tapi saya sudah jelaskan di sini bahwa yang kuat itu adalah ru'yat sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Mutarrif nih yang pertama kali memulai pakai hisab. Dia meriwayatkan dari bapaknya, yaitu Abdullah, ini seorang sahabat Nabi, annahu bahwasanya Abdullah intaha telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra sementara Nabi sedang membaca alhaakumut takatsur telah melalaikan kalian maksudnya menyibukkan kalian at-takatsur berbangga-bangga saling membanggakan harta. Harta saya lebih banyak, mobil saya lebih mewah, rumah saya lebih tinggi, istri saya lebih banyak, saling membanggakan gitu, Pak. Sebagian juga membanggakan orang tuanya atau nenek moyangnya. Dari keluargamu itu yang kaya berapa orang? Dari keluargamu itu yang tokoh berapa orang? Dari keluargamu itu yang pejuang berapa orang? Nah, saling membanggakan begitu sampai-sampai membanggakannya masuk ke kuburan. Ayo kita hitung tokoh-tokoh yang menjadi pejuang yang sudah mati dari nenek moyang kita yang menjadi pejuang berapa orang ya. Dari kelompokmu berapa orang, dari kelompokku berapa orang. Sampai dihitung begitu, Pak. Jadi di kuburan tidak untuk ziarah kubur, tapi untuk ngitung berapa jumlah orang-orang mulia di antara keluarganya yang sudah mati. Itulah makna hatta zurtumul maqabir. Kalian itu takatsur, membanggakan kebanyakan harta atau jabatan tadi, sampai kalian datang ke kuburan untuk menghitung orang-orang mati, orang-orang mulia yang sudah mati di antara mereka. Itu sebagian tafsir ya. Ada juga tafsir yang mengatakan kalian itu takatsur, saling bangga-bangga sampai kalian mate. Jadi sampai mate nggak tobat-tobat untuk takatsur. Sekarang hidup takatsur sampai kemudian mati masih membangga-banggakan diri tentang harta tadi. Kemudian Nabi menafsirkan, qala, beliau bersabda, yaqulu ibnu Adam, manusia mengatakan, mali, mali, ini hartaku, ini hartaku. Ya. Jadi dia mengatakan, ini rumahku nih besar, ini mobilku nih bagus, ini milik saya juga, ini sawah saya nih, ya, ini adalah apa bisnis saya. Nah, dia membangga-banggakan begitu. Padahal kata Nabi, wahallaka tidaklah milik kamu min malika dari hartamu illa kecuali 3 saja. Jadi harta kita yang hakiki cuma 3. Yang pertama adalah ma tasaddaqta, apa yang engkau sedekahkan fa amdaita, lalu sudah kamu lewatkan, artinya sudah kamu lepaskan. Jadi harta yang kita sedekahkan, inilah yang menjadi harta kita. Kenapa? Karena ini akan menjadi tabungan kita di akhirat. Sehingga sedekah itu hakikatnya adalah nabung untuk diri sendiri.
Saya melihat orang miskin, nggih. Kemudian saya tanya, "Pak, punya utang?" "Punya." "Berapa?" 1 juta. "Saya bayar 1 juta." Itu zahirnya yang dapat uang adalah orang miskin, tapi hakikatnya yang dapat uang saya sendiri, Pak. Cuman saya nitipkan di kotak infak yang dipegang oleh si miskin tadi, kemudian kotak infaknya dibawa oleh si miskin tadi sampai di akhirat. Hakikatnya begitu. Sehingga orang yang berinfak sebenarnya tidak punya jasa kepada yang diinfaki, justru yang diinfaki itu yang punya jasa kepada yang berinfak. Hakikatnya sebenarnya. Karena itu banyak di antara para ulama yang mereka ketika berinfak itu malah berterima kasih. Ada orang yang minta-minta datang ke rumah, maka dia beri sambil mengatakan, terima kasih kamu sudah memberi hadiah pahala kepada saya. Biasanya yang berterima kasih kan yang dikasih, Bang. Kita ngasih nggak pernah apa? Berterima kasih. Nah, banyak para ulama dalam buku-buku sejarah disebutkan bahwa mereka ngasih dan berterima kasih. Terima kasihnya karena dapat pahala gara-gara mereka. Seandainya tidak ada mereka, kita tidak dapat pahala. Ini harta yang pertama ya. Harta yang kedua adalah au akalta atau sudah kamu makan, fa'afnaita, lalu sudah kamu rusakkan. Karena yang sudah kita makan pasti akan digerus dalam tubuh kita, yaitulah menjadi hak kita atau jatah kita. Yang ketiga, au labista atau kamu pakai fa'ablaita, lalu kamu jadikan usang ya. Dipakai lama sampai akhirnya usang, yaitu milik kamu ya. Adapun harta yang kita kumpulkan setelah itu kita mati, itu bukan harta kita, tapi itu harta anak kita. Kita bangun rumah besar, kemudian kita mati. Apakah rumah itu dibawa ke kuburan? Tidak. Rumah itu diwarisi oleh anak-anak kita. Berarti itu harta anak kita. Harta kita itu adalah yang menjadi jatah kita sendiri. Nah, maka jatah kita cuma 3 tadi. Ya. Pakaian kita pakai sampai lusuh, habis itu kita kita lepas, ya sudah, itu berarti jatah kita di situ, selesai sampai di situ. Makan kemudian diremuk di dalam perut kita, yaitu jatah kita, atau kita sedekahkan maka akan menjadi tabungan besok di akhirat kelak, itu juga jatah kita. Yang lain-lain itu semuanya bukan harta kamu, tapi itu adalah harta ahli warismu. Berikutnya 3355 dari Ali radhiyallahu anhu. Tapi hadis ini dhaif karena ada rawi bernama Hajjaj. Hajjaj ini adalah Hajjaj bin Artah, seorang perawi yang dhaif. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, "Mazilna, tidak henti-hentinya kami ini nasyukku, ragu-ragu fi adzabil qabr, tentang siksa kubur, hatta nazalat, sampai turun ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun." Dan seterusnya, ini bicara tentang masalah kuburan, berarti menunjukkan bahwa betul-betul ada siksa kubur tersebut. Tapi hadis ini dhaif karena ada Hajjaj tadi. Berikutnya 3356, tapi siksa kubur betul-betul ada dari hadis tadi yang lain yang sangat banyak ya. Dari Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, dari bapaknya yaitu Zubair, dia mengatakan, lamma nazalat, ketika turun ayat ini, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh betul-betul akan ditanya kalian itu pada hari itu, yaitu di akhirat, tentang kenikmatan-kenikmatan. At-Takatsur ayat 8. Maka Zubair bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun na'im? Nikmat apa sih nus'alu anhu yang kita akan ditanya tentangnya? Kita ini kan miskin-miskin, nggak punya nikmat, ya. Mobil nggak punya, motor nggak punya. Zaman dulu mah nggak ada mobil, nggak ada motor. Wa innama huma, harta kami cuma 2 saja. Al-aswadani, 2 yang hitam, yaitu at-tamru, kurma, wal ma'u, dan air. Jadi di rumah kita itu kosong, nggak ada peralatan-peralatan, televisi nggak ada, kulkas nggak ada, apapun nggak ada. Adanya cuma makanan yang bisa dimakan hari itu, udah. Terus yang mau dihisap mananya, ya. Qala, maka beliau menjawab, ama ketahuilah innahu sayakun. Sesungguhnya nikmat itu betul-betul akan ada. Dan ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah beliau wafat, kemudian Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian Umar menjadi khalifah, itu beliau memimpin peperangan di beberapa negara kafir, akhirnya mendapatkan kemenangan. Nah, pas memenangkan itu, banyak umat Islam menjadi kaya raya gara-gara ghanimah. Nah, itulah yang dikatakan oleh Nabi, sayakun, nikmat itu akan ada. Dan betul, banyak sahabat-sahabat yang kemudian kaya-kaya. Abu Hurairah saja
pada suatu hari dia memakai baju yang mewah, yang mahal, kemudian dia meludah pada baju tadi. Orang Arab kalau berada di satu tempat yang tidak cocok untuk meludah, ya, maka meludahnya di baju kemudian diusapkan gini. Maka dia mengatakan, baik-baik, Abu Hurairah sekarang sudah punya baju semewah ini. Ya. Padahal dulu dia tidak punya apa-apa. Nah, itu menunjukkan bahwa para sahabat kemudian menjadi orang-orang yang kaya. Demikian juga hadis berikutnya ini sama 3357 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan ketika turun ayat ini, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Maka berkatalah para manusia, "Ya Rasulullah, tentang nikmat apa kita akan ditanya? Karena tiada lain hanya ada dua yang hitam, yaitu korma dan air putih tadi." Kenapa disebut dua yang hitam, sementara satunya putih, air putih sama korma. Yang hitam kan korma saja. Nah, itu disebut dalam bahasa Arab taglib. Taglib itu ada dua barang, kemudian disebut dengan salah satunya seolah-olah dua-duanya sama. Seperti misalnya abawani, dua bapak, itu maksudnya bapak dan ibu. Itu namanya taglib. Wal adu, sementara musuh kita, orang-orang kafir, hadir, mereka siap untuk perang. Wasayufuna, sementara pedang-pedang kami ala awatikina, di atas pundak-pundak kami. Jadi kita itu tidak sempat untuk bisnis, untuk cari duit, itu nggak sempat ya Rasulullah. Sempat kita itu perang sama orang-orang kafir. Kita miskin-miskin, kita cuma bisa makan yang sederhana. Nikmat apa yang akan ditanya? Qala, beliau menjawab, inna dzalika sayakun. Sesungguhnya nikmat itu sungguh akan ada. Kalau tidak dialami oleh para sahabat, maka akan dialami oleh generasi setelah para sahabat. Dan itu yang kita alami juga. Ya. Sekarang kita ini kan kaya-kaya. Punya mobil, di mana para sahabat tidak ada yang punya. Punya motor, di mana para sahabat tidak ada yang punya. Ya. Zaman dulu kan masih sederhana. Pakai kendaraan, onta, dan sebagainya. Berikutnya 3358. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna sesungguhnya awwala ma yus'al, pertama kali yang akan ditanya anhu tentangnya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ya'nil abda, yaitu hamba yang ditanya, minan na'im, ditanya tentang kenikmatan. Itu ada dua pertanyaan. Yang pertama, ayyuqala lahu, dikatakan kepada dia, alam nusihhalaka jismak, bukankah telah kami sehatkan untukmu jasadmu? Dan yang kedua adalah wanurwiyaka, bukankah sudah kami legakan kamu minal ma'il barid, dari sebab air yang dingin. Nah, jadi air dingin yang sekarang dibagikan di majelis ini dan kita semuanya bisa minum, ini termasuk kenikmatan yang besok kita akan ditanya, Pak. Ditanya maksudnya gimana? Ditanya tentang mensyukuri nikmat ini. Jadi setiap nikmat Allah berikan, itu ada kewajiban bagi kita untuk bersyukur. Termasuk ruas-ruas, ini kan nikmat, Pak. Setiap hari kita harus mensyukuri ruas-ruas ini dengan cara 360 kali kita sedekah. Berarti kalau sedekahnya 1.000, nah berarti 360.000. Ya. Kalau sedekahnya satu kalinya 1 juta, berarti 360 juta per hari. Ya. Tapi karena susah sedekah sebanyak itu, akhirnya oleh Nabi, beliau mengatakan bisa diwakili dengan salat duha 2 rakaat. Itu sama dan sudah mensyukuri nikmat persendian ini. Nah, demikian juga air minum ini. Ini nikmat, Pak. Sehingga nanti Allah akan bertanya kepada kita, kamu sudah minum 1 gelas, syukurnya sudah dilakukan belum? Nah, mari kita langsung bersyukur. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, ini kita berarti sudah bersyukur, Pak. Tapi kalau kita minum menang tok, nah itu berarti belum menunaikan syukur. Hati-hati, nanti bisa masuk neraka, Pak. Kamu dikasih nikmat tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bersyukur kepada Allah adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud ditanya itu apa? Ditanya apakah syukur ataukah tidak. Nah, pertanyaan pertama tadi adalah sehat. Nah, berarti sehat ini termasuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan nikmatani. Ada dua nikmat yang maghbunun fihima, terkecoh pada dua nikmat tadi. Katsirun minan nas, kebanyakan manusia. Terkecoh maksudnya tidak bisa mensyukuri. Yang pertama adalah sehat. Nah, mestinya sehat itu digunakan untuk amal soleh.
Lah ada orang sehat badannya digunakan untuk maksiat. Nah, itu berarti tidak bisa mensyukuri. Wal faraghu, dan waktu kosong. Nah, waktu kosong mestinya digunakan untuk amal soleh, cari pahala. Bukan waktu kosong malah digunakan untuk maksiat. Karena itu, terus terang, saya kurang cocok kalau ada anak-anak kita terbiasa permainan yang membuat mereka itu jadi nggatok. Saya melarang anak-anak saya untuk datang ke PlayStation. Karena menurut saya itu adalah permainan yang nggatok. Kalau orang sudah main begitu itu berjam-jam nggak terasa dan besok pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Nah, maka saya larang mereka, nggak boleh datang ke sana. Pernah suatu saat ya, mereka pergi sama teman-temannya tanpa ngomong, ya, ternyata ketahuan oleh adik-adiknya. Adiknya kemudian mengatakan kepada saya, tadi ke PlayStation gitu. Akhirnya karena ketahuan, kemudian adiknya dimarah-marahi sama kakaknya. Tapi habis itu sudah nggak berani lagi ya datang ke sana karena tahu kalau saya mengetahui pasti akan marah besar ya karena saya larang. Nah itu termasuk adalah tidak menggunakan waktu kosong, waktu senggang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dihabiskan untuk sesuatu yang apa? Yang sia-sia. Itulah yang disebut sebagai maghbun, terkecoh, tertipu. Saya yakin, Pak, seandainya Sayyidina Umar masih ada zaman sekarang, beliau akan keliling untuk membawa pentung dan mendatangi PlayStation itu akan dipentungi orang-orang yang ada di situ. Saya yakin, Pak. Karena Sayyidina Umar itu sukanya kemana-mana bawa pentung. Pernah beliau masuk masjid melihat ada seorang pemuda baca Quran di masjid pada waktu duha. Pentung, Pak. Kamu itu pemuda. Kamu itu jangan jadi beban orang lain. Kamu cari nafkah sendiri sehingga tidak jadi beban. Ini jam kerja bukan jam baca Quran. Kalau baca Quran habis subuh silahkan. Jam 10 baca Quran, semuanya pada kerja. Terus kemudian kamu minta-minta kepada orang lain. Nah, dipentung sama Sayyidina Umar. Baca Quran saja dipentung, Pak. Kalau PlayStation kira-kira gimana? Remuk ke ini, dibendol ke sama Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, maka ini yang saya sampaikan bahwasanya ini termasuk waktu senggang yang kita tidak bisa mensyukuri terhadap Allah Subhanahu wa taala atas waktu senggang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang membantah, Pak. Loh, main game itu bisa berpahala. Saya tanya, piye berpahala nih? Karena main game sambil zikir. Kalau menang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sekarap mula, ngayal ngono. Kalau orang model ngayal gitu dinasihati susah, Pak. Tapi maksud saya adalah daripada main game dengan takbir-takbir begitu, baca Quran saja lebih fokus ya. Karena kalau takbir seperti itu, apakah ada pahalanya ataukah tidak, saya nggak tahu. Ya. Takbir sambil apa? Main game begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betul dari Allah Ta'ala, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.